Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian selalu sehat dan siap untuk belajar. Adik-adik, perkenalkan, nama kakak Salwa Sri Saadah. Kalian bisa memanggil kakak dengan sebutan Kak Salwa. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai pemanfaatan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Sumber daya alam di Indonesia ini tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, setiap daerah itu memiliki kekhasan sumber daya alamnya masing-masing. Lalu, sumber daya alam ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ini merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat menggunakannya dengan baik. Contohnya itu seperti hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga perikanan. Lalu yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali setelah kita menggunakannya. Sumber daya alam ini memiliki jumlah yang terbatas. Contohnya itu seperti minyak bumi, batu bara, gas, dan barang-barang tambang lainnya. Untuk memahami persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia, kita dapat mengamatinya melalui peta persebaran sumber daya alam berikut ini. Berdasarkan peta berikut, kita dapat melihat bahwa terdapat banyak sekali sumber daya alam yang ada di Indonesia, mulai dari sumber daya mineral, batuan, hingga logam dan minyak gas. Pulau Sumatera memiliki sumber daya minyak gas dan batu bara yang sangat banyak. Namun, terdapat pula sumber daya galian lainnya, meskipun tidak dalam jumlah yang signifikan. Di Pulau Jawa dan Bali, memiliki banyak sekali sumber daya galian, baik itu berupa mineral, batuan, ataupun minyak dan gas. Lalu di Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di dunia dan terkenal karena hutan hujan tropisnya yang luas. Pulau ini memiliki banyak sekali bahan galian, namun yang menjadi unggulan adalah batu bara. Lalu ada Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi merupakan pulau bergunung-gunung yang merupakan titik temu dari Sirkum Pasifik dan pegunungan Sikum Mediterania. Karena terdapat aktivitas vulkanisme serta tektonisme yang tinggi di sini, tidak heran Pulau Sulawesi memiliki banyak bahan galian. Lalu ada Kepulauan Maluku dan pulau sekitarnya. Kepulauan Maluku dan pulau-pulau lain di sekitarnya memiliki sumber daya alam galian yang tidak kalah dengan pulau-pulau yang lebih besar. Meskipun begitu, mereka lebih dominan di sumber daya hayati, terutama maritim dan sumber daya pariwisata. Dan yang terakhir ada Pulau Papua. Papua merupakan provinsi paling timur Indonesia dan merupakan salah satu provinsi yang memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Papua cukup terkenal baik di dalam maupun di luar negeri karena terdapat tambang emas dan tembaga yang dimiliki oleh Freeport-McMoRan. Lalu, peta selanjutnya adalah persebaran hasil bumi di Indonesia. Berdasarkan peta, dapat kita lihat bahwa setidaknya terdapat 20 komoditas hasil bumi Indonesia yang dianggap sebagai sumber daya alam. Di Pulau Sumatera, pada dasarnya memiliki 6 komoditas unggulan, yaitu coklat, kelapa, teh, karet, sawit, serta hasil hutan berupa aneka jenis kayu. Selanjutnya adalah Pulau Jawa dan Bali. Pulau Jawa memiliki hasil bumi yang banyak sekali dan bervariasi. Hasil bumi tersebut antara lain adalah coklat, jagung, kayu, sawit, tembakau, teh, kapuk, kina, dan juga padi. Jawa dan Bali merupakan lumbung padi nasional. Mayoritas padi serta beras yang dikonsumsi oleh kita berasal dari Jawa dan Bali. Lalu ada Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan merupakan pulau yang sangat kaya akan hasil bumi. Namun hasil bumi pulau tersebut didominasi oleh 4 komoditas utama, yaitu kayu, sawit, kelapa, dan juga karet. Lalu
Sulawesi. Pulau Sulawesi memiliki 3 hasil bumi yang menjadi unggulan daerahnya, yaitu jagung, rotan, dan kelapa. Lalu ada Pulau Maluku dan sekitarnya. Kepulauan Maluku dan pulau-pulau di sekitarnya memiliki sumber daya alam berupa sagu, kelapa, pala, lada, dan juga cengkeh. Dan yang terakhir adalah Papua. Papua adalah pulau yang sangat diberkahi oleh sumber daya alam, terutama sumber daya alam tambang. Namun mereka juga memiliki hasil bumi berupa sagu, kelapa, dan aneka hasil hutan seperti kayu. Selain sumber daya alam, ada juga yang disebut sebagai sumber energi. Sumber energi merupakan segala sesuatu di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Nah, sumber energi ini memiliki beberapa macam. Yang pertama ada energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian. Misalnya suara halilintar, suara gitar, klakson, ataupun suara gong. Lalu yang kedua ada energi panas. Energi panas yang terbesar di bumi ini adalah energi panas matahari. Energi panas disebut juga dengan energi kalor. Yang ketiga ada energi listrik. Energi listrik ini yang paling banyak dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga. Energi ini bisa diganti ke energi lain seperti energi panas, bunyi, dan juga energi gerak. Nah, dari bentuk-bentuk energi yang kita kenal, ada beberapa contoh perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya adalah penggunaan oven, kompor listrik, dan setrikaan. Lalu yang kedua, ada energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya adalah penggunaan AC, kipas angin, mobil mainan, mixer, dan juga blender. Lalu yang ketiga, ada energi panas menjadi energi panas. Contohnya, ketika sepeda motor dipakai perjalanan jauh, maka akan panas. Yang keempat, ada energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya, penggunaan panel surya. Yang kelima, ada energi listrik menjadi energi panas. Contohnya, penggunaan alat pengering rambut atau hair dryer. Dan yang keenam, ada energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya, menabung gendang atau bertepuk tangan. Sebagai seorang warga negara, kita tentunya memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan kekayaan alam yang kita punya. Nah, apa sih hak kita? Kita tentunya memanfaatkan kekayaan alam yang kita miliki dengan sebaik mungkin. Dan kita memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikannya agar tidak cepat habis. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan lagu Desaku Yang Kucinta. Lagu ini menggambarkan adanya sebuah desa yang permai. Desa yang permai selalu dirindukan oleh semua orang. Melalui lagu ini, kita dapat bayangkan bahwa kehidupan dengan lingkungan sejuk layaknya sebuah desa permai merupakan kehidupan yang disenangi banyak orang. Selamat mendengarkan. Cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai tolanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai. Selalu ku rindukan desaku yang permai. Adik-adik, setelah kita mengetahui apa saja sumber daya alam yang kita miliki, kita harus bisa memanfaatkannya dengan hati-hati dan bijaksana. Sumber daya alam yang kita miliki harus kita lestarikan. Kita tidak boleh memanfaatkan secara sembarangan. Jika sumber daya alam yang kita miliki habis atau rusak, maka kita akan terancam bencana. Maka dari itu, kita harus bersama-sama menjaga kelestarian alam agar sumber daya alam yang kita miliki tidak cepat habis. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Dadah!